Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zainora. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul rancangan riset. Nah, di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, rancangan riset adalah desain dari suatu struktur riset yang akan dilakukan dan yang akan mengarah kepada proses dan hasil riset agar menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Dengan adanya desain riset ini, maka tidak ada hal yang salah atau tidak efektif serta efisien dalam melakukan suatu penelitian atau kajian yang menggunakan rancangan riset. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan riset ini adalah perencanaan struktur segala aktivitas dan waktu dalam melakukan penelitian itu harus diperhatikan. Kemudian, rancangan riset ini biasanya selalu berdasarkan pada pertanyaan penelitian atau topik penelitian yang akan dibahas. Kemudian rancangan riset ini mengacu kepada pemilihan sumber-sumber landasan yang menjadi referensi, itu baik dari sumber-sumber terdahulu atau dari bukti atau kenyataan yang akan terjadi. Kemudian rancangan riset ini merupakan struktur awal untuk menunjukkan apa saja hubungan antara variabel satunya dengan variabel-variabel lainnya yang akan diteliti. Nah, kemudian variabel-variabel itu apakah berkaitan, itu akan saling mempengaruhi. Kemudian yang kelima, rancangan riset ini menggambarkan untuk setiap hal langkah aktivitas yang dilakukan pada setiap melakukan penelitian. Kemudian yang keenam, memahami latar belakang permasalahan, dan yang terakhir adalah memastikan tujuan pengambilan keputusan. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sepia Lestari. Kepada Sepia Lestari saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Sepia Lestari. Nah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya tadi, yaitu Nur Zainora. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik riset yang perlu dirancang. Yang pertama itu menetapkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini itu menetapkannya itu terdapat dua. Yang pertama ada riset explanatory, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Nah, yang kedua itu ada riset pengujian hipotesis. Penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, kemudian diuji, dan setelah dilakukan pengujian, maka status hipotesisnya berupa simpulan bahwa hipotesisnya diterima atau ditolak. Yang kedua itu ada tahapan proses riset. Nah, di tahapan ini terdapat 6. Yang pertama itu ada pendefinisian masalah. Dan yang kedua itu perencanaan rancangan riset. Yang ketiga ada perencanaan sampel. Yang keempat pengumpulan data. Yang kelima pengelolaan analisis data, dan yang terakhir adanya penarikan kesimpulan dan kesimpulan laporan. Yang ketiga itu jika penelitiannya adalah penguji hipotesis, bentuk penelitiannya atau salah satu deskriptifnya, yaitu penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan hal apapun terhadap objek atau wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Artinya dalam penelitian ini, si peneliti tidak mengubah, mengurangi, menambahkan atau memanipulasi objek atau wilayah penelitiannya. Si peneliti hanya mengamati objek atau wilayah tersebut. Jadi, di sini itu peneliti tidak mengada-ngada, dia itu tidak menambahkan ataupun memanipulasi. Akan tetapi peneliti ini hanya mengamati apa yang mereka teliti, hanya mengamati di mana tempat mereka meneliti. Yang keempat itu menetapkan waktu dalam melakukan riset. Nah, di sini itu ada 4 menetapkan waktunya. Yang pertama itu ada waktu yang dilibatkan banyak untuk banyak sampel. Yang kedua itu ada waktu yang dilibatkan bisa kapan saja. Dan yang ketiga, urutan waktu yang dilibatkan. Dan yang terakhir, melibatkan keduanya. Nah, yang kelima ini menentukan ke dalam risetnya adalah beberapa jenis, yaitu antara lain
Yang pertama ada riset yang dilakukan mendalam, tetapi hanya pada satu objek saja, yaitu hanya satu topik saja yang diperdalam untuk diwawancarai kepada si pemberi informasi atau narasumber. Contohnya itu si peneliti si peneliti hanya fokus pada satu objek. Misalnya ini pulpen. Nah, si peneliti itu cukup fokus pada pulpen itu. Ataupun contohnya ini misalnya seperti judul laporan kita. Nah, kita kan pasti kan kita itu cukup fokus kepada topik yang akan kita tuju, yang akan kita perdalam, yang akan kita wawancarai. Kita kan nggak mungkin lari ke topik-topik teman kita, nggak mungkin, karena kita tuh pasti fokus pada topik kita. Nah, yang kedua itu ada riset yang terjadi kurang mendalam tetapi generasinya tinggi, yaitu kurang memahami suatu objek yang akan dibahas, akan tetapi pengetahuannya yang dimiliki tinggi. Yang ketiga, mendalami semua topik, yaitu memahami semua topik yang akan dibahas oleh si pemberi informasi. Keenam, lingkungan tidak direncanakan atau tidak disetting, yaitu lingkungan real pada saat melakukan penelitian. Misalnya seperti kita ingin meneliti laporan kita telitinya di mana? Misalnya di kampung ini, kita tuh tidak kampung ini enggak kita setting, enggak kita kode-kodein. Maksudnya kode-kodein tuh nanti seandainya saya tanya ini, tolong jawabnya ini, tolong jawabnya yang bagus-bagus, ataupun yang ini, ataupun kayak gimana gitu kan. Itu namanya disetting. Tapi ini enggak, kita mewawancarai lingkungan yang real, yang memang benar-benar real, tidak kita setting, ataupun tidak kita akal-akalin, tidak kita akal-akalan gitulah, ngerti kan? Kita tidak mengada-ngada, kita tidak membantu mereka menjawab, tetapi itu memang real dari mereka sendiri. Nah, yang ketujuh ada menentukan unit analisisnya. Di sini terdapat individual, yaitu menentukan berapa orang yang akan kita wawancarai. Yang kedua ada kelompok dari pasangan beberapa data, misalkan penelitian yang melibatkan suami istri dalam memperoleh informasinya. Nah, yang ketiga itu ada organisasi, suatu industri, suatu instansi, pasar modal, dan negara. Nah, yang ke-8 itu adanya menetapkan model empiris beserta definisi variabelnya. Menetapkan model empiris adalah simbol yang menjelaskan suatu realita atau fenomenanya, suatu kegiatan yang membuat model yang diambil melalui hasil observasi dan eksperimennya. Definisi variabel, suatu nilai yang bisa berubah dalam suatu lingkup soal atau himpunan operasi yang diberikan. Dan sebaliknya, jika konstanta adalah nilai yang tidak berubah, meskipun seringkali tidak diketahui atau tidak ditentukan. Nah, yang ke-9 itu ada menetapkan sumber daya penelitian yang dibutuhkan. Di sini tuh terdapat 3. Yang pertama itu ada masing-masing kegiatan riset ditentukan waktunya. Dan yang kedua, menetapkan biaya sampai penyelesaian riset. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, menetapkan personel yang terlibat dalam melakukan riset. Nah, yang ke-10 menentukan berapa banyak waktu untuk melakukan riset. Yang pertama, di sini ada beberapa. Yang pertama, ada banyak sampel waktu yang dilibatkan hanya satu waktu tertentu. Yang kedua, melibatkan waktu yang berurutan. Dan yang ketiga, gabungan daripada keduanya. Gabungan daripada si yang pertama tadi dan yang kedua. Setelah karakteristik dirisetkan, dalam ditentukan hal yang kemudian dilakukan adalah merancang sampel data yang diperoleh dan akan dikumpulkan. Nah, contohnya sebagai berikut seperti ini, ada 3.
Yang pertama itu ada merancang pengukuran dari variabel-variabel yang diteliti dan akan digunakan untuk menghasilkan data. Yang kedua, merancang metode-metode dalam pengambilan sampel dan teknik pengumpulan datanya. Dan yang ketiganya yang terakhir, merancang model empiris penelitiannya. Nah, selanjutnya itu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi riset akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ayu Pratiwi. Hanya segitu dari penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi riset. Yang pertama itu ada alfa, menunjukkan kemungkinan kesalahan tipe yang salah, menolak hipotesis 0 yang benar. Yang B, beta, probabilitas ROTP 2, salah, menolak hipotesis non palsu. Yang ketiga itu ukuran sampel. Faktor desain adalah besarnya efek lakuan X yang bergantung pada teori yang mendukungnya dan jumlah sampel yang dikumpulkan oleh penyediaan informasi pengukuran. Dan yang D, kekuatan pengujian. Yang A itu tingkatan ukuran sampel, yang B kurangi nilai alfanya, yang C memperbaiki desain teori yang lebih baik atau gunakan teori yang baik untuk membangun hipotesis. Yang D itu meningkatkan desain dengan mengontrol variabel atau meningkatkan fidelitas dan reliabilitas data. Riset juga menjelaskan risiko yang mudah dipahami oleh praktik akademis dan akademisi. Baiklah, terima kasih pembahasan saya.